Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi. Jumpa lagi dengan aku Ainul Yakin. Ini merupakan kali kedua aku berbagi kisah horor di podcast Do You See What I See. Sebelumnya aku pernah berbagi sebuah kisah horor yang aku alami sendiri, dan kejadiannya waktu malam pertama aku tinggal di asrama. Kisah itu berjudul Tengkorak, tayang di episode 303 podcast Do You See What I See. Dan kisah horor yang ingin aku ceritakan kembali kali ini masih sebuah kisah horor yang kejadiannya di asramaku. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu tanggal 8 September tahun 2018. Hari itu banyak teman-temanku yang satu asrama, mereka pada pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka ingin menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah. Kebetulan waktu itu cuma aku dan kedua orang kawanku yang tetap di asrama, karena aku tuh pulang terkadang 1 bulan sekali, kadang juga 2 minggu sekali. Dan akhir pekan waktu itu aku gak pulang ke kampung halaman. Kedua orang kawanku yang gak pulang bareng aku sebut aja namanya Wibi sama Indra. Nah, kebetulan banget hari itu ada kawanku dari luar asrama yang main, dan dia tuh berniat buat nginep di asrama. Buat sahabat yang belum tahu, aku informasikan lagi kalau aku merupakan seorang penyandang disabilitas tunanetra, dan aku bersekolah di salah satu sekolah luar biasa yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Kembali lagi ke cerita, kawanku yang datang ke asrama itu merupakan non-disabilitas ya. Dia tuh kebetulan sekolahnya deket sama sekolahku dan dia sering main di asramanya aku. Dan malam itu, karena kebetulan dia juga anak kos dan di kosnya dia juga dia sendiri, akhirnya dia tuh berniat buat nginep di asramanya aku. Nah, otomatis sore itu kami langsung izin sama pembimbing kan, bahwa ada salah satu anak dari luar asrama yang mau nginep di asramaku. Karena pembimbing juga udah kenal sama temanku itu, jadi beliau tuh langsung memperbolehkan ya. Sebut aja temanku itu namanya Rian. Beliau langsung memperbolehkan Rian buat nginep di asramanya aku. Dan malam minggu itu kami habiskan dengan ngobrol-ngobrol bareng, gitaran bareng di teras asrama sampai hampir pukul 10 malam. For your info, di samping asramaku itu merupakan sebuah lapangan sepak bola. Tapi antara asramaku dan lapangan sepak bola itu dibatasi sama sebuah tembok besar yang cukup tinggi ya. Di atas tembok besar itu juga diberi kawat berduri sebagai penolak tamu tak diundang. Nah, malam itu kami tuh di asrama cuma berempat ya. Jadi ada aku, kemudian Indra, Wibi, sama Rian. Kami duduk-duduk sambil main gitar di teras asrama ya. Nah, saat kami lagi main gitar, tiba-tiba di balik tembok besar itu yang membatasi antara asramaku dan lapangan sepak bola itu, kami tuh denger ada suara cewek ya. Cewek itu nangis, dan nangisnya itu kenceng banget, dan suaranya bener-bener menggema banget ya. Otomatis kami berempat langsung berhenti main gitar kan. Dan maaf, waktu itu Rian yang kebetulan penglihatannya normal sendiri ya, dia tuh langsung mendekati
tembok yang tinggi itu, dan di samping tembok itu ada sebuah batu yang cukup besar ya, dimana kalau kita menaikkan kaki ke atas batu itu kita bisa melihat langsung ke lapangan sepak bola di balik tembok itu ya. Nah, Rian langsung naik ke atas batu besar itu dan dia menyorotkan senter ke arah lapangan sepak bola itu. Tapi di sana tuh sama sekali nggak terlihat apapun ya, yang ada cuma kegelapan. Aku, Indra sama Wibi itu udah cukup hafal ya dengan kejadian-kejadian horor yang sering terjadi di asrama. Dan malam itu akhirnya kami menyadari hari udah cukup larut malam ya, dan kami masih aja berisik gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata, dan dia tuh merasa nggak nyaman dengan tingkah kami yang terlalu gaduh gitu ya. Dan akhirnya malam itu kami memutuskan buat istirahat. Kami berempat masuk kamar. Waktu itu kami tidur satu kamar ya, di kamarnya Indra. Dan kami tidur dengan gelar karpet ya. Kami berempat tuh semuanya tidur di bawah gitu loh, di lantai dengan gelar karpet. Nah, gak lama kemudian Indra sama Wibi tuh langsung tertidur. Sementara aku sama Rian itu gak bisa tidur ya. Dan waktu itu aku sama Rian tuh main HP. Dan saat kami lagi asik main HP, tiba-tiba tuh kami denger ya, kayak ada suara benda besar yang jatuh dari atas. Dan suara itu berada di kamar mandi ya. Seakan-akan benda yang besar dan jatuh dari atas itu jatuhnya tuh tepat masuk ke dalam bak mandi yang waktu itu emang airnya tuh penuh. Jadi suaranya cukup keras ya, kayak benda besar yang masuk ke dalam air itu kan suaranya cukup keras gitu ya. Sampai Indra sama Wibi yang udah tertidur aja ikutan kaget. Dia langsung tanya, suara apa sih itu gitu. Nggak tahu gitu kan. Nah, Rian langsung bangun, kemudian aku mengikuti di belakangnya ya. Sementara Indra sama Wibi yang emang lagi ngantuk-ngantuknya, dia mengekor di belakangku. Kami berempat tuh pengen ngecek kira-kira benda apa yang jatuh dari atas terus masuk ke dalam bak mandi itu. Apa mungkin ada genteng yang pecah? Tapi kalau genteng kayaknya nggak mungkin, itu suaranya terlalu keras ya. Dan benda itu sepertinya bener-bener suatu benda yang besar banget dan masuk ke dalam air gitu. Kami berempat semuanya berjalan keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi ya. Nah, saat di depan pintu kamar mandi itu tiba-tiba Rian tuh teriak ya, keras banget. Dia teriak baca istighfar sambil berlari kembali masuk ke dalam kamar. Otomatis karena kami bertiga kan semuanya tunanetra ya, aku, Indra sama Wibi. Jadi kami tuh nggak tahu gitu loh kira-kira apa yang Rian lihat di dalam kamar mandi gitu ya. Kami kembali masuk ke dalam kamar, dan saat kami semua udah berkumpul di dalam kamar, Rian tuh cerita sama kami bertiga kalau tadi tuh dia di dalam kamar mandi ngeliat ada sosok pocong ya. Sosok pocong itu posisi tubuhnya tuh dari kaki sampai ke pinggang semuanya masuk ke dalam bak mandi ya, kerendam air karena posisi bak mandi itu airnya penuh ya. Dan dari atas ke pinggang itu semuanya terlihat. Diceritain kayak gitu sama Rian, kami agak keder juga kan, karena itu emang kamar mandi yang biasa kami gunakan gitu loh. Jadi kami tuh jujur agak takut juga, dan kami waktu itu baru tahu ya kalau di kamar mandi itu ternyata ada penghuninya, yaitu sosok pocong yang Rian lihat. Nah, malam itu kami tuh hampir semalam suntuk ya, sama sekali nggak bisa tidur. Dan kami tuh bisa tertidur saat udah pagi ya. Waktu itu kami habis sholat subuh, terus kami langsung tidur sampai siang. Dan semenjak kejadian itu di kamar mandi asramaku itu sering ya kecium kayak aroma bangkai gitu. Dan aroma itu kecium di waktu-waktu tertentu aja ya, misalnya di malam apalah, pokoknya di malam-malam tertentu tuh aroma bangkai sering kecium sangat menyengat ya. Dan aromanya dari
kamar mandi itu. Sekarang kamar mandinya udah nggak dipakai lagi ya. Kebetulan di asramaku kan ada kamar mandi 2 gitu. Jadi kamar mandi yang itu tuh sekarang udah nggak terpakai. Dan kamar mandi itu pintunya tuh selalu ditutup ya sekarang. Dan mungkin cuma kisah ini yang dapat aku share di podcast Do You See What I See. Terima kasih buat warga desa Sukawedi yang udah mendengarkan cerita dari aku. Lain kali aku bakalan berbagi kisah-kisah horor yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see